semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku di vlog si Teteh. Nah teman-teman, Alhamdulillah hari ini aku udah kedatangan tamu spesial. Karena ini adalah Kak Ica. Kalau kalian liatin atau ngikutin vlog aku kemarin, Kak Ica ini udah sharing tentang beasiswa Al-Azhar. Nah sekarang hari ini juga kita mau sharing tentang biaya hidup di Mesir. Jadi kan Kariska ini dulunya kuliah di Mesir selama berapa? 5 tahun kurang lebih ya, sama bahasa dan lain sebagainya, dan udah lulus. Jadi di sini kayaknya udah banyak nih ilmunya buat sharing ke kita semua. Gimana sih buat hidup di Mesir, mahal apa enggak, jadi mahasiswa Mesir tuh sengsara apa enggak, atau bahagia, murah-murah apa enggak tempat tinggalnya dan lain sebagainya. Nah biar nggak lama-lama, nggak bosan juga dengerin pembukaan aku, langsung aja kita dengerin sharing-sharing dari Kariska. Jadi Cak, gue mau nanya, pertama sebenarnya kalau kisarannya nih ya, kalau biaya hidup per bulan sebagai mahasiswa Mesir itu kira-kira berapa? Kalau misalkan biaya hidup ya, sebenarnya angka 1 juta tuh udah bisa hidup gitu. Jadi sebenarnya sesuai kebutuhan juga sih, maksudnya background orang kan beda-beda ya. Ada yang memang kelas ekonominya bawah, menengah, dan atas gitu. Jadi ada aja gue temuin emang yang dapat uang saku bulanannya di bawah 1 juta ada, 2 juta, 3 juta, bahkan sampai besar juga ada. Cuman kalau misalkan untuk menuhin kebutuhan pokok, sebenarnya 1 juta aja insya Allah udah cukup gitu. Karena apa? Biaya hidup pertama untuk sewa rumah ya, bagi yang emang sewa rumah itu kita jadi ngontrak satu rumah itu dibagi sejumlah dengan jumlah kamar sama jumlah anak yang ngisi gitu. Jadi misalkan di rumah itu ada sekitar 3 kamar, bisa satu kamar diisi 2-3 orang. Nah harga sewa rumahnya itu kisaran 2 jutaan gitu. Jadi tinggal dibagi aja, misalkan tadi 3 kamar terus ada 2 orang, ada 6 orang, berarti kan 2 juta bagi 6 kenanya 300 sekian gitu. Jadi masih untuk sewa tempat tinggal kategorinya masih cukup murah gitu. Kalau yang kos-kosan biasa gitu, yang satu kamar sendiri gitu? Ya itu paling, jadi biasanya juga tadi harga 2 juta misalkan dibagi harga 3 kamar. 3 kamar berarti kena hampir 700-an ya. Ya udah, jadi tanggungan per kamar itu 700-an gitu. Sebenarnya bisa dilihat lagi sih sama biasanya kita tuh ngebedain harga antara kamar yang kecil sama yang kamar yang besar. Kamar yang besar tentu lebih mahal gitu. Nah memang tergantung juga kalau misalkan dia lokasi di strategis gitu. Strategis di sini misalkan deket kampus, terus di daerah yang cukup elit, itu biasanya lebih mahal. Jadi banyak juga mahasiswa kita tuh yang tinggalnya cukup jauh dari kampus, rada melosok, tapi sewa rumahnya murah gitu tuh. Jadi itu sebenarnya balik ke kebutuhan masing-masing. Nah standarnya rata-rata segitu. Kalau tadi kan lu bilang kan pelosok ya Cak ya? Berarti kan dia butuh transportasi ya. Nah kalau rata-rata biaya transportasi di Mesir tuh berapa? Apa udah ada Gojek, Gokar, atau bis, atau taksi, itu gimana bayarnya? Jadi kalau misalnya kendaraan umum di sana itu lebih sering digunakan tuh bis sama angkot lah kalau misalnya kita bahasa di sini. Ada juga ojeknya, semacam ojek tapi mirip bajai kalau di sini tuh. Di sana sebutnya tuk-tuk ya. Cuma harga tuk-tuk itu memang lebih mahal. Nah biasanya kita lebih sering menggunakan akses itu bis gitu. Jadi bis ada yang langsung nyampe kampus, ada yang nyampe manapun itu, tapi harganya sama gitu tuh, kayak busway gitu ya. Jadi kan kalau busway sekali transaksi mau jauh mau dekat segitu juga bayarnya. Nah sama di sana juga gitu. Nah untuk ongkosnya waktu zaman gue sih, kan gue 2016 ya, itu gue merasa dari yang 1 pound Egyptian itu kalau sekarang tadi gue ngecek sekitar 800,87 rupiah. Berarti ongkosnya tuh cuma 800 itu ada dulu, tapi ya tapi pernah yang 800 itu pas lu kuliah gitu. Tapi gini juga sih, beda kursnya beda waktu itu. Kalau nggak salah zaman gue dulu itu berapa ya, hampir 1000-an juga pernah. Karena sekarang ini pound Egyptian juga lagi melemah gitu. Lagi melemah, dolar juga naik, jadi itu sangat berpengaruh gitu. Naik turunnya dolar berpengaruh sama harga-harga juga ya, sama lah kayak di kita ya.
Oke. Itu berarti satu apa tadi? 1 pound Egyptian. 1 pound Egyptian itu jarak jauh, jarak dekat Iya. sama gitu ya. Tapi sekarang gue dengar beritanya lagi udah sampai 5 pound. Oke. Cukup mahal ya. Tapi sebenarnya sih kalau misalkan dirupiahin menurut gue sama aja ya. Dulu zaman gue itu masih 1.700. Kalau misalnya 1 pound atau 2 pound itu berarti hampir 4.000 kan. Nah sekarang juga anggaplah 800 gitu. 800 kali 5 juga sekitar 4.000-an juga. Jadi menurut gue sebenarnya sama aja gitu. Berarti standar juga Standar lah ya, aja. kayak di Jakarta juga Dan sama Jakarta, kan, bener. 3.500 nggak sih? Iya. kan? Ya, sekarang Busway itu. busway masih 3.500. Kalau taksinya? Nah kalau taksinya juga ada 2 jenis. Jadi ada yang pakai argo sama tawar menawar gitu tuh. Jadi kita sepakatin dulu. Kalau misalkan yang pakai argo kita udah aman ya. Nah yang bahaya itu kalau misalkan naik taksinya dia nggak ada argonya. Kalau kita nggak sepakatin di awal, nanti di akhir tuh bakal nembak supirnya gitu. Jadi apapun itu kita harus sepakatin di awal biar tahu lah gitu berapa yang harus kita keluarkan untuk biaya naik taksi. Nah biasanya naik taksi itu adalah opsi terakhir kalau misalnya kita buru-buru gitu. Buru-buru udah nggak ada bis kan datangnya juga nggak setiap waktu ya. Maksudnya setiap waktu juga, cuma kita harus ada waktu-waktu tertentu yang kita harus ya ada yang makan waktu lama, ada yang makan waktu bentar gitu. Kalau taksi kan cepat. Cuma sekarang di sana udah ada Uber sih, semacam Grab gitu. Di sana tapi di sana itu nggak ada kendaraan Gojek, itu nggak ada kendaraan motor. Maksudnya ada motor, cuma dipakainya untuk kayak delivery gitu. Jadi lebih banyak transportasi itu mobil gitu. Oke. Berarti tadi juga apa tuk-tuk itu kayak bajai ya? Ya itu buat kalau misalkan ibaratnya kalau misalnya di Serang lah di Serang sorry di Indonesia itu cuma buat lokal daerah itu aja gitu, bukan ke jalan raya gitu. Jadi pokoknya kalau transportasi sebenarnya standar. Tapi by the way nih ya, sebelum lanjut juga gue penasaran. Kan kalau di Indonesia kan, di Jakarta kan busway itu kan pakainya kartu ya kan, kartu apa sih, kadang debit juga bisa, kadang ya, kartu e-money gitu, gitu kan. Kalau di Australia kan udah ada sendiri tuh namanya Myki card, itu tuh buat semua transportasi di Melbourne gitu kan. Karena gue pernah kesana jadi gue taunya itu doang sama di Indonesia gitu kan. Nah kalau di Mesir sendiri tuh gimana Cak? Apa bayarnya cash? Masih cash gitu. Di sana itu unik ya, Mesir itu masih banyak cara-cara klasik yang dilakukan di sana gitu. Salah satunya bayar ongkos tadi gitu tuh. Tapi semenjak ada Uber ya udah pakai saldo, ada yang pakai saldo juga. Tapi gue adanya Uber tuh pas tahun-tahun terakhir 2016, jadi gue kurang terlalu ngerasain gitu. Karena gue udah terlanjur balik ke sini gitu. Nah ada juga metro itu kereta bawah tanah. Nah, dengar sih sekarang juga udah pakai kartu sih. Cuma gue belum tahu juga. Karena terakhir gue masih pakai tiket biasa. Kalau metro itu buat jarak jauh apa bisa jarak dekat kayak kereta? Maksudnya kayak KRL gitu apa? Kayak kalau KRL-nya di Mesir ada apa enggak? Sekarang tuh kayak ini loh, kayak MRT. Jadi di Mesir tuh udah lebih dulu gitu ya MRT. Cuma dia adanya di kotanya, di pusat kotanya. Bukan apa namanya? Ya di pusat kotanya lah, di Kairo, tapi di pusat kotanya. Kayak di Jakarta sih sebenarnya. Jadi pinggiran-pinggiran Jakarta mah yang nggak ada. Jadi belum menyeluruh lah gitu ya kalau keretanya. Nah sekarang gue pengen nanya tentang jajan, biaya makan gitu kan. Nah kalau di Mesir itu biaya makannya mahal apa enggak gitu tuh? Kalau misalkan sayur mayur di sana termasuk yang murah banget, murah banget. Ini bener-bener gue kaget gitu. Kagetnya karena contohnya kayak buah-buahan nih. Di sini yang jadi buah-buah elit gitu kayak anggur, strawberry, terus yang delima. Kalau di sini tuh harganya puluhan ribu bahkan sampai ratusan ribu, di sana itu cuma anggur sekilo itu kalau dirupiahin cuma sekitaran 4.000, 5.000, 6.000, bahkan paling mahal tuh ya 10.000 lah. Itu kalau dirupiahin. Sama strawberry juga kalau lagi musimnya. Jadi untuk buah-buahan itu di sana murah-murah banget gitu. Jeruk sankis itu cuma sekitaran 2 pound. 2 pound Egyptian itu yang tadi gue bilang ya. Kalau misalkan dia harganya masih 1.700, ya berarti 2 pound tuh cuma 4.000-an.
Puas dong ya Puas makan banget, buah. puas banget. Sehat banget Sehat, makanya. alhamdulillah. Oke, kalau makanan-makanan kayak makanan beli jadinya gitu. Oh ya, Itu itu juga sama, normal sih, Mhm. standar lah, kayak misalkan jajanan street food di Oke. Indonesia gitu ya. Misalkan kayak sebangsa somai, batagor, harganya sekarang kan 5.000 10.000 sama di sana juga. Apa namanya, pokoknya masih kejangkau sih untuk biaya hidup jajanan kayak gitu. Menurut gue sih nggak terlalu mahal kayak di Eropa Oke, mungkin ya, betul. yang udah pengalaman apa, teteh kan ya udah ke Australia itu pasti bisa, kalau ngomper ke rupiah tuh kayaknya sayang banget, sayang banget gitu ya nggak sih, Betul betul ya banget. kan. Kerasa banget. Nah kalau di sana itu masih yang cuma segini, Oke. wajar lah gitu. Mhm. Tapi yang paling apa, kerasa mahal itu justru makanan Indonesianya, masakan Indonesia di sana, karena mungkin faktor bahan-bahannya juga yang susah ya. Jadi rempah-rempah kita tuh, kalau misalnya kita masak Indonesia nih, rempah-rempahnya tetap dari sini juga. Jadi orang kalau ada yang jualan rempah-rempah Indonesia itu harga makanannya jadi mahal juga gitu. Kayak rendang, kayak sate, kayak bakso, itu di sana harganya mahal banget, bisa sampai puluhan ribu Oke. kalau Tapi dirupiahin. ada nggak yang jualan restoran khusus Indonesia gitu? Wah itu mah jangan ditanya, banyak Banyak banget. ya? Sekarang udah banyak banget karena semakin banyaknya juga jumlah mahasiswa Indonesia di sana, plus TKI-nya juga. Jadi banyak yang buka usaha-usaha rumah makan kayak gitu. Rumah makannya sih modelnya lesehan-lesehan ya, banyaknya. Walaupun ada juga yang apa namanya, desain resto juga ada beberapa. Tapi itu apa ya? Itu pokoknya udah banyak banget. Jadi kalau misalnya hampir semua jenis makanan dan jajanan kita tuh kalau udah ada yang jual gitu. Misalnya kita pengen pempek, batagor, somai, bakso, itu udah ada. Jadi don't worry lah. Apalagi sekarang nih semenjak apa, corona ini gitu, banyak apa namanya, banyak yang buka usaha delivery makanan Indonesia gitu. Jadi jangan khawatir banget kalau misalkan kangen masakan Indonesia, di sana udah banyak banget yang jual. Tuh, kayaknya yang masakan Indonesia sih sebenarnya udah melalang buana ya Iya, ke berbagai negara. betul sekali. Kalau masakan khas Turkinya, khas Mesirnya sendiri itu apa? Banyak sih. Kalau misalkan Yang paling ini deh, yang paling cocok sama lidah orang Indonesia. Kadang kan banyak nih kayak masakan khas negara mana, tapi kadang kurang cocok sama lidah kita. Tapi ada mungkin beberapa dari makanan khas mereka tuh yang emang cocok sama lidah kita. Iya. Kalau di Mesir apa? ada, namanya tuh dia semacam dia kayak gorengannya gitu, namanya tomia. Tomia itu bahannya dari daun-daunan, gua nggak tahu sih daun-daunannya apa ya, cuma tuh diolah, pokoknya nanti browsing deh. Tomia. Tomia. Nah terus ada juga full itu artinya saus kacang, tapi di situ tuh bentuknya saus kacang gitu, cuma beda, nggak kayak saus kacang di Indonesia gitu, dia jenis kacangnya juga beda. Nah tadi tomia tadi itu bisa dicampur sama full tadi, terus dimasukin roti gandum khas Mesir, disebutnya dengan ish gitu. Ya nanti susah sih kalau digambarin. Mungkin Pokoknya teman-teman nanti- bisa browsing aja ya. Nanti kita lihat deh bareng-bareng. Oke. Nah, terus ada juga kalau misalkan di sini dikenal sebagai apa? Skutel gitu. Kalau di sana disebutnya makruna basyamil. Oke. Ada juga kibdah atau hati sapi. Jadi dia tuh diiris-iris tipis-tipis, habis itu ditepungin, habis itu digoreng. Itu enak banget ternyata. Kita nggak biasa kan, padahal biasanya kan kita kalau misalnya makan hati sapi kayak gitu kan disemur ya. Nah kalau itu diiris tipis-tipis, ditepungin, habis itu digoreng. Nah ada bumbu, bukan bumbu, cocolan khususnya, namanya lisan uskur. Ya pokoknya enak banget ya. Aduh jadi kangen deh. Kalau lo pribadi, Cak, kalau sebulan gitu kan, itu ngabisin berapa buat jajan, makan, transport? Itu yang pokoknya ya. Yang pokoknya aja. Jujur sih gue nggak pernah ngitung ya. Kayak perkiraan aja. Perkiraan ya, mungkin perkiraan Ini kan sih. kalau tempat tinggal kan antara 200 sama 300 tergantung per bulan. Iya. Jadi kita ambil umumnya lu 300 nih. Oke. Gitu kan, kalau biaya makan per bulan? Biaya makan, jadi ada makanan apa, kalau misalnya iuran rumah ya, misalnya buat belanja bulanan kita ada iuran lagi, katakanlah 50 ribuan atau sampai 100 ribu lah, karena bayar listrik, bayar air. Jadi untuk keperluan rumah katakanlah 500. 4 sampai 500 ribu gitu. Kita hitung 500 lah ya. 500 ribu untuk biaya rumah, Oke. kos-kosan. Dan Terus kalau misalkan
kegiatan kita hanya mungkin rumah kampus dan itu cuma bolak-balik naik bis, katakanlah sehari 10.000 kali 30 300 gitu. Jadi sebenarnya 1 juta tuh memang udah bisa cukup gitu. Iya, okay. Tapi nggak bisa saving menurut gue ya, menurut gue Pas-pasan lah. pas-pasan gitu. Nah tapi sebenarnya beruntungnya di Mesir ya, sekarang itu ada orang apa namanya, kayak misalnya gue udah cerita bahasa mana belum ya, jadi ada orang apa namanya donatur ya, donatur atau di sana disebutnya sebagai musinin. Beliau ini adalah seorang pemilik retail supermarket seperti mungkin Indomaret atau Alfamart lah kalau di Indonesia. Nah sejak tahun 2015 atau 2016 gue nggak tahu, pokoknya akhir-akhir tahun gue di Mesir itu, beliau itu ini ngasih sembako ke mahasiswa Indonesia, 5 liter beras, ayam satu ayam utuh, sama kadang telur, kadang gula, kadang terigu gitu, dan itu kontinu sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi ya, sejak saat itu kebutuhan pokok seperti beras dan teman-temannya itu dapat subsidi lah gitu tuh. Nah beliau ini masya Allah keren banget ya. Jadi di Mesir itu banyak sekali orang-orang yang bersedekah gitu, orang-orang apa maksudnya musinin donatur yang sangat peduli dengan mahasiswa asing di Mesir gitu. Gak cuma Indonesia gitu, pokoknya siapapun pelajar gitu, karena mungkin kita kan kategori penerima zakat ya sebenarnya ya, Ibnu Sabil. Nah mereka itu sangat bangga gitu dengan orang-orang asing yang mau belajar di Mesir gitu. Mereka tuh punya rasa apa ya, terhormat gitu. Betul. Itu yang sama sekali nggak gue temuin di Indonesia. Karena apa namanya, gue pernah ngerasain sendiri gitu. Apalagi kalau misalkan bulan puasa itu orang Mesir suka bagi-bagi uang sekitar 100 pon atau 200 pon, pokoknya macem-macem deh. Bahkan orang kita sendiri tuh sampai ada yang hunting gitu. Ada info kita sebutnya orang Indonesia ya. Kita sebutnya musaadah kan berarti pertolongan ya. Kalau diartin bahasanya sebenarnya agak miris gitu, tapi ya itulah istilahnya gitu. Di masjid ini ada musaadah langsung diserbu. Masjid ini ada musaadah langsung serbu gitu. Nggak apa-apa, namanya juga mahasiswa. Iya, jadi banyak banget yang apa namanya, jadinya hunting gitu. Kalau ibaratnya kalau mahasiswa Indonesia tuh biasanya cari makan siang gratis lewat seminar. Iya, itu juga sama, benar banget. Jadi kalau misalnya di sana juga banyak ngadain acara-acara seminar gitu ya dari organisasi mahasiswanya. Suka ada seminar yang memang ada plus makan siangnya atau makan sorenya kalau acaranya sampai sore gitu. Ya itu hitung-hitung bisa menghemat biaya makan gitu. Oke, kita udah ngomongin nih, itu hampir mendekati tips menghemat. Nah, kalau tips menghematnya ala lu gimana, Cak? Oke, tips menghemat ala gue sebenarnya kalau misalnya gue pribadi dulu itu orangnya yang suka mikir kalau mau beli barang gitu. Beli barang itu suka mikir, kayak misalkan mau beli tas, mau beli sepatu, gue pikir-pikir lagi kalau misalnya gue butuh banget beli, kalau enggak ya udah gitu. Jadi emang gue lebih suka saving dari awal gitu, sampai akhirnya alhamdulillah gue berkesempatan umroh itu dari uang tabungan gue sendiri gitu. Nah tapi dulu metode hematnya gue masih yang apa ya, masih belum apa, ada alokasi yang pas gitu. Gue nemuin metode alokasi saving yang pas itu pas justru tahun terakhir gitu. Dan itu gue nyesel banget kenapa gak dari dulu. Nah gimana tuh metodenya? Jadi maksudnya gini, gue bagi uang saku gue yang masih dikirim orang tua ke beberapa bagian gitu, pos-pos gitu. Misalkan 10% dana sosial, 10% dana sosial, terus 20% gue sisain buat modal bisnis, walaupun gue saat itu nggak tahu bakal bisnis apa gitu, tapi gue tetap sisain. Terus 30% itu uang saku, ada lagi 20% itu uang kitab. Itu udah berapa persen ya? Pokoknya itu gue 100% tuh gue bagi-bagi, sehingga jadi gue udah punya pos-pos sendiri tiap bulan dan harus diposin gitu. Iya, harus diposin. Jadi udah dibagi habis, akhirnya gue nggak khawatir ketika bulan depan ketika ada kebutuhan mendadak di bagian pos. Misalkan ada yang sakit nih, oh berarti gue ngambil dari dinas sosial. Terus misalkan pengen jalan-jalan, oh berarti gue ngambil pos hiburan gitu. Nah kalau sebelumnya itu kan gue masih mikir-mikir
apa ya, kalau misalkan liburan itu uang saku saat itu ya udah habis saat itu cuma buat liburan doang kalau lagi liburan dateng. Setelah itu gue puasa gitu. Nah sekarang kalau misalkan udah diposin gitu, katakanlah sampai setahun, ibaratnya pas liburan datang kita nggak ganggu uang saku bulanan, tapi kita udah punya saving dari bulan-bulan sebelumnya yang memang dialokasiin untuk hiburan gitu. Nah terus kayak misalkan ini berasa banget sih, karena pas di akhir tahun gue di sana beberapa bulan itu gue sempet ada problem di finansial gitu. Ketika orang tua gue nggak bisa ngirim beberapa bulan, itu gue udah ngepostin tadi ya, udah ngeposin tabungan gue tadi. Akhirnya gue gimana caranya biar gue punya pemasukan. Akhirnya gue mulai bisnis gitu. Bisnis saat itu gue bikin nasi kuning. Nah karena gue udah nggak dikirim lagi bulan itu, tapi gue punya dana modal gitu. Dana modal bisnis itulah yang gue puterin. Itu alhamdulillah walaupun berjalan cuma 2-3 bulan ya, tapi seenggaknya bisa cover gaya hidup lu. Ya di situ jadi manfaatnya gue baru kerasa di situ gitu. Ya walaupun bisnisnya musiman sih tapi intinya bisa mengcover biaya hidup lu ketika kirimannya terlambat, kirimannya belum dikirim. Jadi emang harus pinter-pinter sih ya kalau kita lagi ngerantau itu. Iya harus pinter-pinter. Sebenarnya nggak ngerantau juga sih, pokoknya ya kalau kita udah jadi mahasiswa tuh sebenarnya harusnya udah mikir dari semenjak itu ya, buat alokasiin dana, saving biar ke depan kalau kita ada apa-apa itu nggak iya betul, takutan gitu. Sama ini ya, kalau misalkan kita punya lingkaran pertemanan itu berpengaruh juga. Kalau lingkaran pertemanan kita ini yang sukanya jajan, hura-hura, suka ngajak jalan, itu lumayan gitu. Walaupun kita nggak beli apa-apa, minimal diajak ngafe, sekali ngafe itu bisa sampai keluar ya sama kayak di Indonesia 50-100 ribu gitu tuh rupiahnya. Nah itu kan apa ya, kalau misalkan kita mau nerapin prinsip hemat nggak masuk gitu sebenarnya. Jadi kita juga harus pintar-pintar milih teman yang memang apa ya, yang bisa sama yang sevisi misi lah gitu. Kalau misalkan kalian mau ya punya orientasi yang sama ya silakan gitu. Tapi kalau misalnya memang pengen tetap menghemat gitu ya pintar-pintar lah cari temen yang memang nggak ngajak kita apa ya hura-hura gitu. Karena kan nggak semuanya sama ya. Kalau jalan-jalan boleh, yang penting nggak keseringan gitu ya, kan, dari uang saving tadi sekali. itu. Jadi walaupun ya kuliah di Mesir cuma dikasih jajan 1 juta misalnya, itu cukup banget buat insyaallah ya buat jalan-jalan ke Sungai Nil gitu. Sungai Nil itu asik banget sih. Gue paling salah satu tempat favorit gue karena di sana itu apa sih, dulu sih waktu awal datang masih biasa aja ya, kayak pinggiran sungai biasa. Walaupun udah jadi tempat destinasi hiburan, kalau malam tuh ada kayak perahu-perahuan gitu warna-warni, romantis gitu ya. Ya sekarang tuh di pinggirnya itu udah dibikin taman-taman gitu loh. Buat jalan kaki gitu loh, kayak pinggir taman. Nah kalau sekarang di Jakarta baru lagi diterapin tuh, baru dibangunin kan, trotoar yang lebar buat pejalan kaki gitu yang ramah. Dan di sana juga di sana tuh jadi itu terakhir gue tahun di Mesir itu pas ujian gue belajar di situ tuh enak banget gitu. Nyaman banget sambil dengerin suara air alami asli gitu, nggak dari video-video. Nah jadi Cak, kesimpulannya nih, biaya hidup lu per bulan di Mesir itu kalau versi lu sendiri nih Cak ya, itu berapa Cak? Biaya tempat tinggal tadi lu bilang 300 ya, sama listrik 400-500 lah. 400 sampai 500, anggaplah kita 500 tuh bersih gitu ya. Oke, 500 ribu. And then biaya makan itu tadi sebenarnya 500 itu kan udah plus iuran rumah ya. Jadi kalau kita makan di rumah sebenarnya udah dari situ juga gitu. Tapi kalau plus jajan di luar, gue sih ngira-ngira paling sekitar 300-an juga sih. Oke, 300 ribu sebulan. Berarti kan bisa jadi sehari itu cuman berapa? Sehari itu 10.000. Iya. Jadi kalau misalnya kita cuma sekedar jajan Mesir ya, kecuali kalau ada apa, kita tiap hari jajannya ke resto Indonesia itu lain cerita ya. Kalau ke resto Indonesia kita siapin budget 50.000 minimal itu juga. Nah
Kalau misalnya cuma jajan Mesir itu 10.000 per hari, insya Allah cukup ya. Oke. Nah terus kalau misalkan transportasi itu sebenarnya sesuai kebutuhan ya, sama tergantung jarak rumah ke kampus. Misalnya kalau kegiatan cuma ke kampus doang. Kalau gue pribadi tahun pertama gue pernah yang jauh di kampus. Nah 2 tahun terakhir itu gue deket kampus, jadi gue nggak ada biaya transportasi gitu. Kalau misalnya ada plus transportasi, anggarin aja 300 gitu. 300 300 tadi ribu juga. tempat tinggal 500, jajan 300, transportasi 300. Nah terus kalau misalkan ya alhamdulillah juga untuk uang saku gue itu di atas 1,5, jadi gue bisa nganggarin emang yang buat hiburan tadi gitu, hiburan, terus ada dana modal sama dana sosial gitu. Nah sebenarnya sih untuk alokasi ini gimana teman-teman, kebutuhan sesuai kebutuhan teman-teman aja gitu ya. Tapi kalau misalkan dengan dana yang lebih, maka menurut gue anggarinlah kebutuhan yang memang sekiranya paling krusial gitu, paling Nggak, oke, krusial. kalau hiburan aja, lu kira-kira sebulan ngabisin berapa? Hiburan tuh Kayak bioskop umpamanya, jalan-jalan ya. jujur aja gue nggak pernah nonton bioskop ya. Walaupun emang sering diajakin, cuma nonton bioskop sana tuh menurut gue mahal. Berapa tuh? Kalau misalkan di sebenarnya sama kayak standar di Jakarta ya, 40 sampai 50 ribuan. Lebih santai di Serang. Iya, kalau di Serang kan cuma masih 35.000 ya. Jadi gue compare-nya masih ke harga bioskop Serang gitu. Terus gue mikir-mikir, satu gue nggak suka kalau kurang suka yang namanya nonton. Maksudnya suka nonton tapi nggak yang update nih. Ada kayak dulu tuh ada Fast Furious atau Avenger kayak gitu. Gue nggak tertarik yang harus banget nonton. Beda sama temen-temen gue yang ayo nonton gitu. Terus di sisi lain nonton bioskop di sana itu nggak enaknya terjemahannya bahasa Arab sama bahasa Perancis gitu. Jadi kalau misalkan kita kurang memahami bahasa Inggris gitu dari dari filmnya, ya kita nggak akan ngerti gitu tuh. Jadi mendingan nunggu di website website yang berarti ya anggaplah buat hiburan 500 juga bisa, 50.000 gitu kan. Itu kalau per bulan. Oh iya. Nah sebenarnya kalau tempat hiburan di sana itu banyak yang situs-situs gratis gitu ya. Kalau di sana kan banyak tempat-tempat sejarah ya, tempat-tempat bersejarah yang memang bisa dijadiin referensi wisata. jalan-jalan ya. Itu banyak sebenarnya yang gratis, dan kalau misalnya kita pakai kartu pelajar juga bisa dapat potongan harga gitu. Nah gue sih sebenarnya kalau dalam sebulan itu terhitung jarang jalan-jalan juga gitu. Jalan-jalan nanti kalau ketika liburan sekolah, liburan kuliah, baru langsung ke destinasi yang cukup jauh, misalnya ke Gunung Sinai, ke Laut Merah, ke piramid gitu. Bisa loh umpamanya per bulan tuh ditabung 50.000 Ya, minimal bisa. gitu ya, kalau nanti pengen sampai jalan 100 lah. jarak jauh lah intinya gitu. Berarti kan ya kurang lebih tadi 500, 1,5 insya Allah udah bisa. 300 itu baru 1,1. Ya berarti kan ya kurang lebihnya 1 juta dengan segala penghematan, dan 1,5 itu sisanya bisa ditabung. Iya. Gitu. Jadi hemat banget sebenarnya. Maksudnya tuh biaya hidup di Mesir tuh ternyata nggak mahal juga, bahkan bisa sama sih kayak di Jogja. Ya, bahkan mungkin kadang lebih mahal di Jakarta bisa jadi. Jadi ya buat teman-teman semua nanti yang pengen sekolah di Mesir, di Al Azhar khususnya, kalau kuliahnya tuh gratis ya kalau kalian dapat beasiswa. Jadi biaya hidup sana insya Allah nggak mahal, bisa disambi kerja, dan nanti kita bisa sharing-sharing lagi sama Rizka sama Kak Ica ini tentang gimana sih nyambi kerja pas lagi jadi mahasiswa di Mesir, gampang apa enggaknya. Jadi intinya buat hidup di sana tuh nggak mahal, jadi kita bisa hidup di sana dengan sangat mudah insya Allah. Nah teman-teman, makasih banyak udah nonton vlog aku, dan aku juga mau ngucapin makasih buat Luca, thank you banget udah sharing ke teman-teman penonton YouTube, dan sharing ke gue juga tentang biaya hidup di Mesir. Akhirnya juga ya gue tahu juga, oh ternyata di Mesir tuh masih standar lah insya Allah biaya hidupnya gitu kan, masih affordable banget buat hidup di sana. Nah itu dia teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, bisa nambah pengetahuan dan motivasi buat kuliah di Mesir yang insya Allah biaya hidupnya murah. Tadi udah dijelasin ya, 1,1 tuh 1,5 insya Allah kejangkau banget. Jadi
mulai dari sekarang siapin tesnya, persiapan hafalannya, persiapan jasmani rohaninya, pokoknya siapin buat kuliah di Mesir. Karena insya Allah ilmu yang didapat dari Al Azhar atau dari Mesir itu sangat berguna. Amin. Gitu ya. Jadi insya Allah teman-teman semoga keterima, dan sampai jumpa lagi di vlog aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.